Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada video ini kita akan membahas secara lengkap analisis sengketa keterbukaan informasi publik antara SMKN 2 Tulungagung dan Perkumpulan Barisan Anak Daerah Analis Kebijakan atau BADAK. Kasus ini menunjukkan bagaimana proses sengketa informasi berjalan dari Komisi Informasi, berlanjut ke PT UN Surabaya, hingga diputus di Mahkamah Agung. Analisis ini disusun oleh kelompok 4, yang telah melakukan penelitian langsung termasuk wawancara dengan petugas PT UN Surabaya, yaitu terdiri dari Astrela Vanindia Seren dengan akhiran NIM 214, selanjutnya Raisya Chaulia Nadina Putri dengan akhiran NIM 218, dan yang terakhir Adiratna Rani Maharani Puspanegara dengan akhiran NIM 250. Dalam penelitian ini, kami melakukan wawancara dengan Bapak Imade Aditya Dwi Arista, SH, petugas layanan informasi di PT UN Surabaya. Wawancara ini membantu kami memahami bagaimana proses penyelesaian sengketa informasi di tingkat PT UN dilakukan secara langsung. Kasus ini penting karena menyangkut transparansi penggunaan dana pendidikan, khususnya dana BOS dan BPOPP. Melalui analisis ini, kita dapat memahami bagaimana setiap lembaga, Komisi Informasi, PT UN, hingga Mahkamah Agung, memberikan pertimbangan hukum yang berbeda terkait keterbukaan informasi publik. Perkara ini berawal ketika Perkumpulan BADAK meminta salinan data penggunaan dana BOS dan BPOPP tahun anggaran 2022 dan 2023 beserta laporan pertanggungjawabannya kepada SMKN 2 Tulungagung. Pihak sekolah menolak karena menganggap dirinya bukan pihak yang berwenang memberikan informasi atau error in persona, menilai prosedur permohonan tidak tepat, dan menganggap data tersebut berpotensi membuka informasi pribadi siswa. Karena permintaan tidak terpenuhi, BADAK membawa sengketa ini ke Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur. Alur proses sengketa berjalan dalam 3 tahap. Pertama, sengketa diajukan ke Komisi Informasi pada tanggal 28 Juni tahun 2024. Kedua, setelah keluarnya putusan Ki, SMKN 2 mengajukan keberatan ke PT UN Surabaya pada tanggal 22 Oktober tahun 2024. Ketiga, pihak BADAK mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung pada tanggal 19 Desember tahun 2024. Setiap tahap memberikan putusan yang berbeda hingga akhirnya diputuskan secara final oleh Mahkamah Agung. Di Komisi Informasi, perkara terdaftar dengan nomor 023 VIKI Prof. Jatim PS 2024. BADAK sebagai pemohon meminta data BOS dan BPOPP, sedangkan SMKN 2 menjadi termohon yang tidak memberikan informasi tersebut. Proses sengketa ini bermula ketika Perkumpulan BADAK meminta data penggunaan dana BOS dan BPOPP tahun 2022 hingga 2023 beserta laporan pertanggungjawabannya kepada SMKN 2 Tulungagung pada tanggal 15 Mei tahun 2024. Karena tidak ada jawaban, BADAK mengirim surat keberatan, namun balasan sekolah pada 5 dan tanggal 6 Juni tidak memberikan informasi yang diminta. BADAK kembali menyampaikan keberatan pada tanggal 11 Juni dan akhirnya mendaftarkan sengketa ke Komisi Informasi Jawa Timur pada tanggal 28 Juni tahun 2024. Komisi Informasi memanggil pihak sekolah sebanyak 4 kali, namun SMKN 2 tidak pernah hadir dan hanya menyampaikan surat berhalangan. Pada tanggal 4 Oktober tahun 2024, Komisi Informasi memutuskan untuk mengabulkan permohonan BADAK dan mewajibkan sekolah membuka seluruh data yang diminta. Komisi Informasi menjadwalkan 4 kali panggilan sidang, namun SMKN 2 selalu berhalangan hadir meskipun telah mengirim surat pemberitahuan setiap kali ada panggilan sidang. Karena tidak pernah hadir, persidangan dilakukan tanpa kehadiran termohon. Pada tanggal 4 Oktober tahun 2024, Komisi Informasi menjatuhkan putusan yang pada intinya mengabulkan seluruh permohonan BADAK.
Komisi Informasi menyatakan bahwa data BOS dan BPOPP beserta LPJ tahun 2022 dan 2023 adalah informasi publik yang terbuka, dan sekolah wajib memberikannya paling lambat 10 hari kerja setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Tidak menerima putusan Komisi Informasi, SMKN 2 mengajukan keberatan ke PT UN Surabaya. Perkara ini terdaftar dengan nomor 143-Ki-2024-2024-Petun.SB. Sengketa ini diperiksa menggunakan sistem e-court atau persidangan elektronik. Seluruh proses di PT UN Surabaya dilakukan secara digital. Pengajuan gugatan, pemanggilan sidang, hingga pengunggahan dokumen dilakukan secara elektronik. Ini sejalan dengan kebijakan modernisasi peradilan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi. Tidak menerima putusan tersebut, SMKN 2 mengajukan keberatan ke PT UN Surabaya pada tanggal 22 Oktober tahun 2024 dan perkara diregister pada tanggal 23 Oktober sebagai nomor 143-G-Ki-2024-Petun.SB. Dalam pemeriksaannya, PT UN menilai bahwa kepala sekolah bukan pihak yang berwenang memberikan informasi publik karena bukan PPID atau atasan PPID, sehingga dianggap terjadi error in persona. Berdasarkan pertimbangan itu, pada tanggal 5 Desember tahun 2024, PT UN membatalkan putusan Komisi Informasi dan menyatakan bahwa SMKN 2 tidak berkewajiban memberikan informasi tersebut. Setelah kalah di PT UN, Badak mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung pada tanggal 19 Desember tahun 2024. Memori kasasi diterima pada tanggal 2 Januari tahun 2025, dan Mahkamah Agung mulai memeriksa berkas secara administratif maupun substantif. Badak kemudian mengajukan kasasi pada tanggal 19 Desember tahun 2024. Dengan alasan bahwa PT UN keliru menerapkan hukum dan tidak menilai substansi keterbukaan informasi publik. Mahkamah Agung memeriksa perkara ini dan pada tanggal 24 Juni tahun 2025 menjatuhkan putusan nomor 249 KTU-NKI 2025 yang mengabulkan kasasi Badak. Menegaskan bahwa data BOS dan BPOPP adalah informasi publik yang wajib dibuka. Dana pendidikan bersumber dari APBN sehingga harus dapat diakses masyarakat, dan alasan error in persona tidak dapat membatalkan kewajiban badan publik untuk menyediakan informasi yang berada dalam penguasaannya. Dengan demikian, putusan PT UN dibatalkan dan putusan Komisi Informasi dinyatakan berlaku kembali. Dari keseluruhan proses ini, terlihat bahwa sengketa keterbukaan informasi publik menguji konsistensi badan publik dalam memenuhi hak masyarakat atas transparansi. Komisi Informasi sejak awal menilai bahwa data BOS dan BPOPP adalah informasi yang wajib dibuka, sementara PT UN mengutamakan aspek kewenangan formal pihak yang dimintai informasi. Namun Mahkamah Agung akhirnya menegaskan bahwa substansi keterbukaan informasi tidak boleh dikalahkan oleh persoalan administratif. Dana publik, termasuk BOS dan BPOPP, wajib dapat diakses sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan. Putusan kasasi Mahkamah Agung memperkuat prinsip dasar UU KIP bahwa semua informasi pada badan publik pada dasarnya terbuka kecuali yang secara tegas dikecualikan. Dan sekolah sebagai satuan pendidikan memiliki kewajiban untuk menyediakan dan menyampaikan informasi penggunaan anggaran kepada masyarakat. Dengan demikian, perkara ini menjadi contoh penting bagaimana mekanisme KIP bekerja dari tingkat awal hingga putusan final, sekaligus menegaskan bahwa transparansi anggaran pendidikan adalah hak publik yang harus dijamin oleh seluruh badan publik. Inilah dokumentasi kegiatan penelitian dan kunjungan lapangan kami ke PT UN Surabaya pada tanggal 23 September tahun 2025. Terima kasih telah menyimak. Semoga video ini membantu Anda memahami proses penyelesaian sengketa informasi publik dari awal hingga akhir.